Indonesia lampaui Singapura, bahkan Australia. Presiden Jokowi tunjukkan industri baru Indonesia ke mata dunia. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kota Cilegon, Banten, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Kunjungan pertama, Jokowi didampingi Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, meninjau pembangunan di area pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia, LCI. Jokowi kemudian berkeliling meninjau pabrik yang telah dibangun sejak tahun 2020. Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan bahwa progres pembangunan industri sektor petrokimia tersebut sudah mencapai 73% dan direncanakan selesai pada tahun 2025. Proyek ini sudah dimulai tahun 2020 dan akan selesai nanti di 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 70,3% dan menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira 60 triliun rupiah atau 30-an juta dolar Amerika, ucap Presiden. Kepala negara menuturkan bahwa setelah selesai pembangunan pabrik tersebut akan menghasilkan banyak produk. Presiden menyebut hasil produk-produk tersebut juga akan digunakan untuk substitusi impor dan untuk ekspor. Setelah selesai, pabrik ini akan menghasilkan etilen, polipropilena, bensin, dan lain-lain. Ada 17 produk yang dihasilkan, yang sangat senang ini akan menjadi substitusi impor, 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor, ucap Presiden. Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi melihat sejumlah area pembangunan, seperti area produksi tangki penampungan produk akhir hingga fasilitas pendukung seperti dermaga. Diketahui, progres pembangunan sampai saat ini sudah 73% dan ditarget mulai beroperasi memproduksi 17 produk pada Maret tahun 2025 mendatang. Sedangkan nilai investasi mencapai sekitar 60 triliun rupiah. Setelah selesai, pabrik ini akan menghasilkan etilen, polipropilena, bensin, dan lain-lain. Akan ada 17 produk yang dihasilkan, kata Jokowi. Usai meninjau pabrik petrokimia, Jokowi kemudian membagikan bantuan sembako kepada ratusan kepala keluarga penerima manfaat di kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Tak lama kemudian, Jokowi kemudian mengecek harga sembako, terutama beras, di Pasar Keranggot Cilegon, didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Bulog Budi Waseso. Saya melihat harga sangat baik, bahkan untuk harga merah tadi saya melihat harga yang biasanya di atas 30.000 pernah 40.000 rupiah, cabai juga sama turun, kata Jokowi kepada wartawan. Jokowi mengakui harga beras di Pasar Keranggot mengalami kenaikan. Untuk itu, pemerintah akan melakukan operasi pasar secara masif bersama Bulog dan Badan Pangan. Yang memang sedikit masalah di beras, tapi memang operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog dan Badan Pangan pada minggu ini, ujar Jokowi. Mantan wali kota Solo itu juga menginstruksikan kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar ke retail-retail. Langkah itu dilakukan untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. Semua akan diguyur beras secara masif, kita harapkan harga beras akan mulai turun, kata dia. Turut mendampingi Presiden saat peninjauan antara lain Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil, Sekretaris Kabinet Pramono, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Lee Deok, Gubernur Banten, Al-Muktabar, Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dan Presiden Direktur PT Lotte Chemical Indonesia. Ya, ini saya melihat harga-harga sangat baik di sini. Bahkan untuk bawang merah tadi saya melihat harga yang biasanya di atas 30, pernah 40. Hari ini saya melihat bawang merah sudah di angka 17.000. Yang kedua, cabai juga sama. Turun karena apa? Diproduksi di Provinsi Banten sendiri, ditanam di Provinsi Banten sendiri. Yang memang masih sedikit masalah di beras. Ini tadi. Tapi memang operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog dan Badan Pangan pada minggu ini. Berbarengan jadi membagi bantuan sosial pangan 10 kilo per keluarga penerima untuk 21,3 juta keluarga. Yang kedua, Bulog juga melakukan operasi pasar ke retail-retail, ke Cipinang. Semuanya akan diguyur beras secara masif.
kita harapkan dengan itu harga beras akan mulai turun. Ya, itu aja. Ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73% dan menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira 60-an triliun, 3,9 billion US dollar, 60 triliun. Dan yang bekerja di sini sekarang juga sangat banyak, 13.000 pekerja. Setelah selesai, pabrik ini akan menghasilkan etilen, polipropilen, bensin, dan lain-lain. Ada 17 produk yang dihasilkan. Yang saya senang, ini akan menjadi substitusi impor. 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Dua-duanya baik, karena yang dipakai untuk di dalam negeri itu menjadi substitusi dari barang-barang impor petrokimia yang kita lakukan. Semuanya baik. Saya kira industri-industri seperti ini yang kita butuhkan. Maret 2025 selesai. Jadi kita cek tadi, disampaikan dari Lotte, Maret 2025 sudah akan commissioning dan langsung bisa berproduksi. Ya. Nanti ditanyakan ke Lotte. Ya, saya kira. Ada yang dipakai untuk pembangkit listrik. Kira-kira akan muncul angka 50 megawatt, karena total yang digunakan listrik di sini kira-kira 100 megawatt. Jadi separuh dari listrik itu dihasilkan dari industri Lotte sendiri. Ya, terima kasih. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.